Satu malam bersama gadis. Bab. Lalu bagaimana dengan sebutan nenek gayung, Marimar? Andara hanya bisa membatin saja, karena jika ia berani protes, maka bibir cerewet yang memiliki kecepatan bombastis saat bicara itu, pasti akan memberikannya wejangan yang akan membuat otak Andara menciut. Iya, Nenek Grandong. Ucap Andara, iakan apapun yang diucapkan oleh istrinya. Terserah kau saja Marimar, untung saja mereka berdua bukan nenekku. 63. Jadi Diandra keguguran? Tanya Noah, ia begitu terkejut saat mendengar Diandra mengalami keguguran. Iya, nanti kita ke sana ya, kita jenguk dia, meskipun selama ini aku sebal padanya. Tapi melihatnya seperti itu, membuatku tidak tega. Elisa menghembuskan nafasnya. Ya ampun, aku baru sadar, kalau ternyata aku ini adalah orang yang sangat baik. Aku begitu pemaaf. Ucapan Elisa sukses membuat otak Noah geli. Kau pujilah dirimu sendiri. Astaga, lambungku gatal tahu mendengarnya. Jawab Noah sambil meminum kopinya. Semalam ia memang sudah minum susu, langsung dari pabriknya. Tapi rupanya itu tidak membuat ia kenyang dan pagi ini ia ingin minum kopi agar ia kembali kuat dan sehat. Mau aku bantu menggaruknya? Jawab Elisa sok imut di hadapan Noah. Mau kau garuk dengan apa? Tanya Noah dengan sebal. Akan aku garuk dengan hatiku, Rurwo 00R. Ia sengaja meniru Alana saat menggoda Andara. Karena jika Alana bertingkah seperti itu, maka ia selalu sukses membuat Andara malu-malu kambing. Semoga saja suaminya juga seperti itu, karena ia juga ingin melihat burung unta malu-malu. Kau kenapa? Otakmu masih berada di tempatnya kan? Tanya Noah heran melihat kelakuan istrinya. Tidak. Otakku sedang tidak berada di kepala. Ia sedang jalan-jalan mencari suami baru. Jawab Elisa ketus, ternyata perkiraannya terhadap Noah meleset. Suaminya ini sama sekali tidak malu-malu. Malah justru ia terlihat biasa saja, datar sama seperti jalan hidupnya. Apa kau bilang? Kau jangan macam-macam ya. Aku sudah menanam benih premiumku di sana. Jadi jangan macam-macam, apalagi sampai mencari suami baru. Karena bayiku pasti sedang dalam proses pertumbuhan. Ucap Noah tidak terima dengan ucapan Elisa. Otakku yang sedang jalan-jalan. Bukan hatiku. Jawab Elisa dengan suara yang sangat nyaring. Noah hanya mampu membatin dan membiarkan setan bogelnya bicara sesuka hati. Karena jika dijawab lagi, maka sampai kambing bertelur pun perdebatan mereka tidak akan berakhir. Jadi, yang sudah tinggi mengalah saja pada yang pendek. Beginilah jika mempunyai istri setengah porsi. Pita suaranya sangat kencang, karena terlalu dekat dengan ginjal. 64. Perkelahiannya kemarin dengan Naima, meninggalkan beberapa luka di tubuhnya. Kepalanya terasa sakit, akibat jambakan yang mengenainya. Juga ada beberapa luka cakar yang mengenai wajahnya. Tidak lupa, tubuhnya terasa pegal-pegal setelah berguling ke sana kemari sambil menarik tubuh Naimna yang memang cukup berisi itu. Oma yakin akan pergi sekarang? Tanya Stefano khawatir. Apa tidak sebaiknya Oma beristirahat saja dulu? Ucap Stefano mencoba memberikan saran. Oma harus pergi sekarang, proposal ini sangat penting. Oma ingin mengajukan kerjasama ke perusahaan Oma dulu. Pemilik baru perusahaan itu pasti akan setuju, dan menerima proposal ini. Ucap Lydia sangat bersemangat. Tapi keadaan Oma masih. Jangan khawatirkan Oma ini wanita yang kuat. Memangnya wanita sok cantik itu. Dia lemah dan hanya bisa meminta. Begini-begini Oma ini pekerja keras. Mendengar perkataan Lydia, Stefano menjadi malu sendiri. Karena sebagai orang yang jauh lebih muda ia hanya bisa meminta.
"Oma, aku antar Oma ya," ucap Stefano. Lydia tersenyum bahagia, ia merasa jika saat ini sedang diperhatikan oleh cucu kesayangannya. "Memangnya kau tidak repot, kau tidak kuliah?" tanya Stefano. Stefano malah menggelengkan kepalanya, "Tidak, spesial hari ini aku akan mengantar Oma. Kemanapun Oma pergi, aku akan mengantarmu," ucap Stefano. Lydia semakin bangga pada anak manja ini, menggelikan memang jika bocah bongsor seperti Stefano bersikap seperti sekarang ini. Namun, ini adalah kali pertama Stefano terlihat bersikap dewasa. "Seharusnya, kau jalan-jalan dengan pacarmu, bukan dengan orang tua seperti Oma. Nanti saja aku mencari pacarnya, saat ini aku ingin membantumu Oma. Aku ingin kita menjadi orang yang sukses. Aku ingin jika kita tidak dihina lagi oleh nenek Naima," ucap Stefano dengan kesal. Penghinaan Naima selama ini padanya memang telah membuat luka yang begitu menganga di hatinya. Stefano ingin membalas semua rasa sakitnya dengan kesuksesan. Jadi, ia berjanji pada dirinya sendiri jika ia akan berusaha keras untuk menggapai impiannya itu. "Ya sudah, ini sudah hampir siang, sebaiknya kita pergi." "Baiklah, ayo." Stefano pun berpikir sebaiknya ia membantu Lydia dengan mencari pekerjaan. Setidaknya ia tidak terlalu memanfaatkan Lydia untuk memenuhi kebutuhannya. Stefano juga tidak mau menerima uang pemberian dari Deo, ia muak dan tidak mau lagi bergantung pada papanya yang pengecut itu. Karena itu sama saja dengan ia merendahkan diri di hadapan Naima. Untuk kali ini Lydia pun setuju, agar Stefano jangan menggantungkan hidupnya pada Deo. Karena itu sama saja dengan merendahkan dirinya di hadapan Naima. Kini mereka berdua pun pergi menuju perusahaan milik Lydia, yang kini sudah berpindah tangan. Entah siapa kini pemilik perusahaan itu, karena Lydia yakin jika perusahaan itu kini telah dijual oleh Andara. Karena Andara pasti tidak akan mau mengurusi perusahaan kecil seperti perusahaan miliknya. 65. Lagi pula yang Lydia ketahui, baru-baru ini perusahaan itu mulai bangkit dan berkembang di tangan orang yang memegangnya. Untuk itulah ia sangat bersemangat untuk mengajak pemilik baru perusahaan itu untuk bekerja sama. Semalaman ia menyelamatkan proposal itu. Meskipun tubuhnya terasa sakit dan pegal. Semenjak perusahaan Lydia dipegang oleh Kayla, perusahaan itu semakin berkembang. Kayla memang gadis yang cerdas, tapi sayangnya ia hampir menjadi seorang gadis yang kadaluarsa. Hanya karena dulu ia sempat terobsesi pada Andara. Tapi kini, ia menyadari jika semua yang ia lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan besar, dan mengorbankan hidupnya dengan sia-sia. Dan mulai saat ini ia berjanji, jika ia akan berubah menjadi lebih baik lagi. Siang hari ini ia dikejutkan oleh kedatangan Lydia ke kantornya. Sebenarnya bukan hanya Kayla yang terkejut tapi Lydia juga sama-sama terkejut. "Kayla kau?" ucap Lydia yang sama sekali tidak mengira jika ia ada di perusahaan yang dulu adalah miliknya. Tante," ucap Kayla, jujur saja ia merasa tidak nyaman saat Lydia melihatnya dengan tatapan nanar. Wanita yang sudah sangat dekat dengannya dulu ini pasti merasa sedih, karena saat ini perusahaan yang dulu miliknya menjadi milik orang lain. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan Lydia adalah kenapa Kayla berada di sana. Dan juga kenapa Kayla yang memegang perusahaannya. "Aku kemari hanya ingin memberikan proposal ini pada pemilik baru perusahaan ini. Aku ingin mengajukan kerja sama. Tapi aku tidak menyangka jika perusahaan ini sekarang menjadi milikmu," ucap Lydia dengan nada ketus tak suka. Namun, ada luka yang tersimpan di sana. Kayla bisa melihatnya dengan jelas. "Boleh aku lihat?" Kayla berusaha bersikap profesional dalam bekerja. Jika saja ia bukan Lydia maka ia tidak perlu mengambil keputusan tanpa memberitahu Andara. Tapi,
Jika ini ada sangkut pautnya dengan Lydia maka ia harus memberitahu pria yang sekarang menjadi bosnya itu. Tidak usah, aku sudah tahu jawabannya. Jawabnya dengan perasaan kesal dan juga sedih. Semalaman ia membuat proposal ini, akan tetapi harus berakhir tanpa pertimbangan apapun, karena ia yakin jika Kayla pasti akan menolaknya. Keponakannya ini pasti menaruh dendam padanya, karena ia telah mengambil semua uangnya. Juga telah mengusirnya dari rumah. Saat ini Kayla pasti akan membalas dendam atas perbuatannya. Apalagi kemarin Lydia telah berbuat kejam kepada Kayla, dengan mengambil semua uangnya dan juga mengusir Kayla tanpa mempedulikan gadis itu akan tinggal di mana. Aku bahkan belum memberitahukan bosku tentang proposal ini. Dari mana tante berpikir jika proposal ini akan ditolak? Tanya Kayla. Memangnya siapa bosmu? Tanya Lydia penasaran, ia ingin tahu siapa sebenarnya orang yang telah membuat Kayla berada di posisinya saat ini. Tuan Andara. Apa? Kau sengaja ingin memberitahukan Andara jika aku telah membuat proposal ini ke perusahaannya? Ataukah kau sengaja ingin membuatku dipermalukan olehnya? 66. Kayla menghela nafas panjang, maafkan aku tante, tapi sepertinya kau telah salah paham kepadaku dan juga kepada bosku. Kami di sini bekerja dengan profesional tanpa melibatkan urusan pribadi. Kenapa kau tidak berdoa jika proposalmu ini diterima, dan bisa memperbaiki kehidupanmu dan juga cucu kesayanganmu itu? Jawabnya dengan kesal. Maksudmu aku harus mempermalukan diriku pada Andara? Tanya Lydia. Jadi begitu sudut pandangmu terhadap bosku? Dia bahkan orang yang sangat baik dan rendah hati. Ia tidak pernah memandang rendah orang lain, apalagi memandang orang lain karena hartanya. Cetus Kayla. Ucapan Kayla begitu mengenai hatinya. Dulu ia adalah orang yang selalu meremehkan orang yang tidak memiliki harta. Dan kini ia bahkan tidak punya apa-apa. Bahkan rumah mewahnya pun telah dijual dan kini ia beserta Stefano, tinggal di rumah yang sederhana. Satu-satunya harapan Lydia adalah jika ia bisa bekerja sama dengan perusahaan ini. Karena itu akan memberikan pemasukan padanya. Apalagi Stefano saat ini sedang kuliah dan membutuhkan banyak biaya. Jika bukan ia yang menanggungnya, memangnya siapa lagi? Terdengar helaan nafas panjang dari bibirnya. Baiklah, coba saja kau tanyakan dulu pada Andara. Jika ada kabar baik, hubungi aku. Ucap Lydia, lalu ia pun pergi meninggalkan Kayla. Sebenarnya Kayla merasa kasihan padanya, meskipun saat itu Lydia sangat jahat padanya. Tapi entah kenapa melihat ia menderita, Kayla justru tidak tega melihatnya. Sebenarnya ia juga penasaran dengan keadaan Lydia yang terlihat lebam dan juga sesekali terlihat meringis. Namun, ia tidak bertanya apapun padanya karena takut membuat Lydia tersinggung. Apa aku sudah terpapar virus kebaikan Andara? Lydia belum menceritakan pada Stefano jika kini Kayla yang memegang perusahaan itu. Masih belum siap membicarakannya, jadi Lydia memilih untuk diam. Oma baik-baik saja. Apa Oma ditolak? Tanya Stefano khawatir, karena setelah keluar dari perusahaan itu sang nenek tersayang hanya diam membisu. Oma baik-baik saja, jawab Lydia. Kita ke rumah sakit ya. Kita periksa luka-luka Oma. Tidak usah. Kita pulang saja, jangan menghamburkan uang untuk hal yang tidak penting. Oma sangat penting untukku, kita periksa sekarang. Sekalian aku juga ingin melihat keadaan Diandra. Terserah kau saja. Jawab Lydia, saat ini moodnya memang kurang baik. Ia tidak mau berdebat ataupun banyak bicara. Biarlah terserah apa yang mau Stefano lakukan. Lagi pula sekarang ia juga bukan orang kaya, kini ia merasa sama derajatnya dengan Diandra. Tuhan memang sedang menghukumnya saat ini. Dalam sekejap kini Nenek Gayung menjadi seorang yang kismin.
Setelah diperiksa kini Stefano mengajaknya ke ruangan di mana Diandra dirawat. Ia ingin melihat keadaan ibu sambungnya itu dan memastikan jika ia baik-baik saja. Tapi ternyata saat Stefano dan Lydia masuk ke sana, di ruangan itu sudah ada Alana dan juga Elisa yang juga sedang menjenguknya. Mereka bertiga pun terkejut saat melihat nenek gayung dan tuyul kesayangannya ada di sana. 67. Hati-hati Alana, tutup mata anakmu. Agar ia tidak ketakutan melihat mereka. Bisik Elisa. Alana pun mengangguk dan menutup perutnya dengan cardigan yang ia bawa. Mau apa kau kemari? Tanya Diandra. Aku ingin melihat keadaanmu, Diandra. Jawab Stefano. Hei nenek, apa kau sakit? Ada apa dengan wajahmu? Apa kau sudah bergulat? Tanya Alana, saat melihat ada beberapa luka yang terlihat sangat jelas di wajahnya. Lydia tidak menjawab, ia merasa malu jika ia telah mengatakan jika ia berkelahi dengan nenek Grandong. Apa kata dunia bikini bottom, jika ada dua nenek-nenek yang bermain gulat sampai babak belur? Akan tetapi, mulut cucu kesayangannya itu malah berkata dengan jujur pada mereka bertiga. Membuat si nenek ingin menggali lubang untuk mengubur cucunya. Kemarin Oma berkelahi dengan Oma Naima. Ucap tuyul itu sangat jujur. Apa? Jawab mereka serempak. Sungguh mereka semua terkejut saat mendengar kedua nenek masa depan ini berkelahi. Oh ya ampun, lalu siapa yang menang? Tanya Alana sangat penasaran. Tentu saja omaku. Jawab Stefano dengan sangat bangga. Wow, sudah kudugong kalau nenekmu yang menang. Jawab Alana. Dari mana kau tahu? Tanya Elisa. Abratu Dugong itu hanya pandai bicara saja. Keahliannya itu hanya bersilat lidah. Diandra pun mengakui jika Naima memang hanya pandai menyerang lewat kata-kata. Tapi ia tidak menyangka, jika Lydia akan bergulat dengannya. Hei nenek, untuk saat ini aku acungkan jempol yang banyak untukmu. Aku penasaran bagaimana keadaan nenek Grandong ya. Ucap Alana. Dalam hatinya Lydia merasa bangga karena ia sudah bisa membuat musuhnya itu terluka. Hidungnya bengkok, orang tua sok cantik itu pasti kini sedang frustasi, karena wajahnya jadi jelek. Jawab Lydia. Untuk pertama kalinya nenek gayung dan Alana serta Diandra bergosip dan bercerita tentang keseruannya melawan Naima si Ratu Dugong. Elisa berbisik pada Stefano, Hei tuyul, aku harap hari ini tidak akan ada hujan meteor, bisikan Elisa padanya membuat tengkuk Stefano meremang. Apa mungkin ini karena ia mendapatkan bisikan dari setan bogel? Tapi kenapa telinganya yang mendapatkan bisikan? Namun, hatinya malah merasakan kehangatan. Memangnya kenapa? Tanya Stefano pada Elisa, entah kenapa hari ini setan bogel ini terlihat seperti bidadari. Astaga, otakmu itu masih saja tidak bisa bekerja baik. Coba kau perhatikan jika nenek gayungmu itu kini bermetamorfosis menjadi nenek kebayan. Ai.